Teman-teman, istilah kadrun atau kadarun ya, ini bahasa Arab yang artinya butek atau kotor atau tidak bersih atau tidak jernih. Jadi, siapapun orang yang pikirannya butek, kotor, tidak bersih atau tidak jernih alias piktor ya, pikirannya kotor, bisa disebut dalam bahasa Arab sebagai kadarun atau kadrun. Nah, teman-teman, adalah fakta atau realitas atau kenyataan bahwa kadrun-kadrun ini bisa aja ada di berbagai organisasi atau kelompok atau golongan yang ngaku-ngaku beragama. Dan termasuk juga ada di kelompok atau golongan atau organisasi orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai Kristen. Ya, orang-orang gereja yang ngaku-ngaku sebagai Kristen itu juga banyak yang kadrun. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke teman-teman, pertama-tama saya ucapkan Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Dan bagi Anda yang mengikuti bahasa Ibrani Shalom Aleichem menjadi bahasa Arab, Salam Alaikum. Nah teman-teman, beberapa hari-hari belakangan ini ya, ada banyak kadrun-kadrun gereja ya, atau orang-orang yang ngaku sebagai Kristen tapi kadrun ya, yang kejang-kejang ya, kebakaran jenggot, kejang-kejang gara-gara mendengar khotbah pengajaran yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono yang begitu tegas mengatakan bahwa Yesus itu sesungguhnya bukanlah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia, atau Yesus itu bukanlah Yahweh ya. Jadi Yahweh itu beda dengan Yesus. Yesus itu utusan Yahweh. Yahweh adalah Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan Yesus adalah utusan dari Allah yang Maha Kuasa atau Yahweh itu. Sebagai informasi ya teman-teman, di video yang kemarin, yaitu yang ini ya, video yang ini, thumbnailnya seperti ini ya. Sudah saya sajikan cuplikan pengajaran dari Pendeta Erastus Sabdono yang tegas mengatakan ya, bahwa Yesus bukanlah Allah yang Maha Kuasa atau Yahweh. Nah, buat teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak ya video itu ya. Di situ ada edukasi yang cukup penting ya, teman-teman ya. Ini thumbnail videonya seperti ini. Nah, video yang berisi pengajaran Pendeta Erastus Sabdono itu, teman-teman, yang sudah beredar di sosial media ya, dan kemarin cuplikan videonya juga sudah saya sampaikan ya. Ternyata menggegerkan banyak orang, teman-teman ya. Terutama yang berada di dunia gereja dan kekristenan di Indonesia. Geger, sebagian kejang-kejang dan kebakaran jenggot ya. Nah teman-teman, dari banyak orang yang sudah kejang-kejang dan juga kebakaran jenggot ya, itu ada salah satunya adalah pengajar Trinitas yang bernama Albert Rumampuk ya. Namanya Albert Rumampuk ya. Albert Rumampuk ini berakting atau bergaya seperti satpam ya, satpam Trinitas ya, maka saya sebutnya satpam Trinitas. Oke teman-teman, langsung aja ya, kita simak cuplikan videonya Albert Rumampuk, sang satpam Trinitas yang kejang-kejang. Demikian cuplikan videonya. Saya diberikan oleh beberapa teman cuplikan video daripada Pendeta Erastus Sabdono yang lagi viral beberapa hari ini ya. Itu memang bukan video full dan saya sudah menanyakan kepada yang memberikan video dan dia juga ternyata tidak tahu video fullnya seperti apa. Karena itu cuplikan video yang diteruskan dari satu grup WA ke grup WA yang lain, ke media sosial yang lain dan sebagainya. Jadi memang itu video pendek dan tidak ada video fullnya. Waduh. Ya, si Albert Rumampuk alias Satpam Trinitas itu belum lihat video fullnya ya. Sudah kejang-kejang, kebakaran jenggot, tapi ternyata belum lihat video ceramah atau pengajaran full
yang dilakukan oleh Pendeta Erastus Sabdono ya. Itu di channel Truth ID ya. Video fullnya bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nah ini Albert Rumampo, tolong dilihat dulu yang teliti pengajarannya ya. Jangan koar-koar mengatakan orang sesat ya, mengatakan orang ngawur ya. Tapi Anda sendiri belum melihat video yang lengkap dan masih gagal paham ya. Jadi memang itu video pendek dan tidak ada video fullnya. Tapi walaupun itu hanya sebagian kecil dari apa yang disampaikan oleh Sabdono, katanya dia bicara di beberapa seri dalam videonya tersebut, tapi saya rasa itu cukup untuk kita beri respons ya. Oke, di video cuplikan khotbah Sabdono nanti saudara akan lihat sebentar ya, kelihatannya ada seseorang yang membacakan sebuah ayat dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, lalu kemudian Sabdono menjelaskan makna teks tersebut. Oke, saya akan memberi potongan-potongan pernyataannya itu dan akan langsung saya kuliti helai demi helai. Wah, gaya sekali ya si Satpam Trinitas satu ini ya. Si Satpam Trinitas Albert Rumampo ini berkata akan mengkuliti ajaran Pendeta Erastus Sabdono. Ya komentar saya ya iyalah. Anda Albert Rumampo Satpam Trinitas emang model-model kayak Anda itu bisanya hanya cuma kulit-kulitnya saja. Anda mau mengkuliti ya karena kamu cuma taunya kulit-kulitnya aja. Hal-hal pengajaran Alkitabiah yang Albert Rumampo pahami itu baru sebatas kulit-kulitnya saja. Mari kita saksikan video yang pertama. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Anda itu mau bicara pelan kek, mau bicara sedang, agak cepat, atau cepat sekali, semuanya sama kok. Bukan hanya salah tapi sesat, walaupun dengan nada bicara yang pelan atau cepat, sama saja. Podo aja sesat. Sejak dulu ketika mulai terendus ajaran sesatnya oleh Sinode Gereja Betel Indonesia, sampai sekarang tidak pernah berubah. Ngawurnya itu tidak ketulungan, bahkan semakin menjadi-jadi. Wah, ini parah ini. Parah ya. Satpam Trinitas alias Albert Rumampo ini ya. Nuduh Pendeta Erastus Sabdono ngawur katanya. Ngawur tidak ketulungan. Waduh ya. Padahal teman-teman ya, sesungguhnya ajaran yang disampaikan oleh Erastus Sabdono ketika mengatakan bahwa Yesus bukan Yahweh atau Yesus adalah utusan Yahweh ya. Yesus bukan Yahweh yang menjelma menjadi manusia ya. Dalam hal ini Erastus Sabdono jelas-jelas tidak ngawur. Sebab apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Pendeta Erastus Sabdono itu semua ada dasar pesan-pesan ayat-ayat Alkitab secara keseluruhan. Jadi kalau kita membaca ayat Alkitab secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita yang pikirannya tidak kadrun ya, tidak kotor, tidak butek, dan hatinya tidak kufur, tidak kafir, tidak tertutup, tidak menutup diri dari kebenaran, niscaya kita bisa tahu ya, bahwa di dalam sepanjang Alkitab itu jelas sangat berbeda antara Allah yang Maha Kuasa yaitu Yahweh dengan Yesus Kristus yang adalah utusan dari Yahweh. Sampai sekarang tidak pernah berubah. Ngawurnya itu tidak ketulungan, bahkan semakin menjadi-jadi. Mau mengelak? Mari kita dengarkan kalimat Anda selanjutnya ini. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Juru selamat itu bukan Yesus tetapi Allah atau Yahweh? Hebat. Berarti Yesus bukan Allah dong. Teman-teman, apa yang disampaikan Pendeta Erastus Sabdono ya, itu benar teman-teman ya. Ketika Pak Erastus menegaskan bahwa juru selamat yang sebenar-benarnya itu bukan Yesus. Yesus memang bergelar juru selamat. Tapi Yesus bukan juru selamat yang sejati. Sebab juru selamat yang sejati adalah Yahweh. Ya, ini yang orang-orang model kayak Satpam Trinitas Albert Rumampo ini belum paham. Ya. Jadi Pendeta Erastus ketika mengatakan Yesus bukan juru selamat, itu maksudnya Yesus bukan juru selamat yang sejati. Tetapi Yesus itu dijadikan juru selamat oleh yang mengutus. Siapa yang mengutus? Yang mengutus adalah Yahweh. Nah, Allah Yahweh, dialah juru selamat yang sejati. Jadi apa yang disampaikan Pak Erastus Sabdono ini Alkitabiah, teman-teman. Ya. Kalau kita sekali lagi ya, kalau kita membaca Alkitab dengan pikiran yang bersih, tidak kadarun, tidak kotor, tidak butek,
dengan hati yang terbuka ya, belum terkontaminasi racun-racun Trinitas ya. Tidak menutup diri dari kebenaran, tidak kafir, tidak kufur, tidak kafir. Niscaya kita bisa tahu dengan jelas. Kita akan paham dengan jelas bahwa Allah Yahweh ketika berkarya di dunia ini, sebagaimana disampaikan dalam ayat-ayat Alkitab, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ya. Allah Yahweh ketika berkarya, seringkali atau acap kali atau banyak kali, karya-karya Allah Yahweh, Allah yang Maha Kuasa itu dilakukan dengan perantaraan. Jadi misalkan ketika Yahweh menciptakan Anda dan saya, Allah Yahweh tidak pernah datang ke Indonesia mengumpulkan saripati tanah, saripati air, saripati udara, saripati api atau matahari dikumpulkan. Plak, 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 plak. Jadilah diri Anda, jadilah diri saya. Tidak. Ya. Tapi melalui unsur perantaraan. Melalui bapak ibu kita. Crot. Wah, kemudian jadilah ibu kita makan dari 4 unsur alam ya, tanah, air, udara, api. Kemudian jadilah tulang kita, darah kita, daging, sumsum, otot, kulit, rambut. Jadilah diri kita. Nah, semua ini ada unsur perantaraan. Bapak ibu kita juga tidak langsung diciptakan oleh Allah sendiri datang ke Indonesia, kemudian membuat bapak kita, membuat ibu kita. Tidak, lewat unsur perantaraan kakek, nenek, buyut, nenek moyang, dan seterusnya. Penciptaan itu ada secara perantaraan terjadinya. Nah, begitupun ketika Allah menyelamatkan. Satu-satunya juru selamat yang sejati ya Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia tidak datang sendiri menjelma jadi manusia, jadi bayi lahir. Terus jadi manusia dewasa. Bukan begitu ya. Yahweh berkarya selalu melalui unsur perantaraan. Nah, seringkali sudah saya sampaikan di video terdahulu ya. Ketika dikatakan di Alkitab Yahweh adalah juru selamat, itu betul teman-teman. Ya, di dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Yahweh ilahmu, atau akulah Yahweh Elohimmu, akulah Yahweh Allahmu ya, yang Maha Kudus, Allahnya Israel, juru selamatmu. Ya. Jadi Yesaya 43 ayat 3 tegas mengatakan Yahweh adalah juru selamat. Kemudian kita baca lagi di ayat yang ke-11. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini kalau dalam teks Ibrani-nya Mosiah ya, Mesias ya. Tidak ada Mosiah, tidak ada Mesias, tidak ada Kristus selain daripadaku. Ya. Jadi Yesaya 43 ayat 3 tegas mengatakan Yahweh adalah juru selamat. Dan ayat 11 mengatakan akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripada Yahweh. Jadi semua juru selamat itu pasti dari Yahweh. Tapi bukan berarti Yahweh menjelma menjadi manusia. Bukan ya. Teman-teman bisa lihat sama-sama di kitab Yesaya. Yesaya pasal 19 ayat 20. Demikian tertulis ya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Yahweh semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Yahweh oleh karena orang-orang penindas, maka ia di sini adalah Yahweh ya. Ia, Yahweh, akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Jadi ketika Yahweh mau menyelamatkan orang, tidak menjelma menjadi manusia. Tidak, tapi dengan cara mengirim juru selamat. Nah ya, jadi ada unsur perantaraan. Ini yang satpam-satpam Trinitas model Albert Rumampo nggak paham-paham dari dulu ya. Jadi juru selamat yang sejati, betul Pak Erastus bilang, juru selamat yang sejati itu Allah Bapa atau Yahweh. Tapi dengan cara mengutus Yesus. Itu juga jelas ayatnya di dalam surat Yudas ayat 25 di Perjanjian Baru. Surat Yudas ayat 25, teman-teman buka. Allah yang Esa, juru selamat kita. True, bahasa Inggrisnya true ya. Di auto ya kalau bahasa Yunani-nya. Bahasa Inggrisnya true. Bahasa Indonesianya dalam terjemahan ditulis oleh ya atau melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
Yudas 1 ayat 25 ya. Allah yang Esa Juru Selamat kita melalui atau oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus itu pengantara. Allah menyelamatkan manusia, tidak Allah Maha Kuasa menjelma jadi manusia, tidak. Tapi melalui unsur perantaraan dengan cara mengutus Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5 juga tegas mengatakan, Allah Esa, ya, Allah itu Esa, dan Esa, ya, Allah itu satu maksudnya. Dan satu juga, atau Esa juga, pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi Allah itu satu, yaitu Yahweh, Allah Bapa. Ya. Kemudian ini manusia berdosa. Ada pengantaranya Yesus. Jadi Allahnya satu, Yesusnya juga satu, pengantaranya satu. Pengantara kepada manusia. Jadi bukan Yahweh menjelma menjadi Yesus, bukan ya. 1 Timotius 2 ayat 5, Yesus adalah pengantara. Ibrani 1 ayat 2 juga. Di ayat 1-nya dikatakan, zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 2. Di zaman akhir ini dengan perantaraan anaknya. Nah, ini menunjuk kepada Yesus. Jadi Yesus adalah perantara. Kemudian juga Kisah 2 ayat 22. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, ya, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Ya, Allah membuat mujizat dan tanda-tanda dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Ya, jadi Yesus itu pengantara. Yesus membuat mujizat bukan dari kuasanya Yesus sendiri, bukan. Tapi Yesus diberi kuasa sehingga dia bisa membuat mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, berjalan di atas air. Semua itu dilakukan adalah oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Nah ya, jadi permasalahannya di sini. Orang-orang seperti Albert Rumampuk, Satpam Trinitas ini dan konco-konconya ya. Esra Soru, Degi Gadas, Muriwali, Yanto Matalu, Stephen Tong dan konco-konconya. Para pengajar-pengajar Trinitas itu. Ini nggak paham. Unsur pengerantaraan ini mereka nggak paham. Jadi Yesus ini adalah perantara yang sering disalahpahami dan digagalpahami oleh guru-guru pengajar-pengajar Trinitas. Nah ya, harusnya ketika kita membaca ayat Alkitab itu, metode yang terbaik itu kita harus memakai metode Scriptura, interpres Scriptura. Ya, Scriptura itu ayat Alkitab teman-teman ya. Interpres itu menginterpretasikan atau dijelaskan, menerangkan, diterangkan. Ya. Scriptura, interpres Scriptura. Ya. Ayat Alkitab harus diterangkan dan dijelaskan oleh ayat Alkitab yang lain. Jadi ketika Anda membaca di Perjanjian Lama, Yahweh adalah Juru Selamat. Kemudian di Perjanjian Baru, Yesus adalah Juru Selamat. Jangan kemudian langsung disimpulkan, berarti Yahweh adalah Yesus, Yesus adalah Yahweh. Jangan. Ya. Tapi ketika kita membaca secara Scriptura, interpres Scriptura, ayat menerangkan ayat, ayat yang satu dijelaskan ayat yang lain diterangkan oleh ayat yang lain, kita akan mendapat pemahaman yang utuh. Bahwa juru selamat yang sejati itu Yahweh. Tetapi ketika Yahweh berkarya menyelamatkan manusia, di Perjanjian Lama mengirim nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja ya. Dan sebagai juru selamat dikatakan tadi di dalam kitab Yesaya, Yahweh mengirim seorang juru selamat. Nah, begitupun di Perjanjian Baru ketika yang muncul Yesus ya, Yesus ini tegas mengatakan Yesus adalah utusan dari Yahweh. Ingat ayatnya, ada banyak. Salah satunya Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah. Allah ini Yahweh ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Ayat 17. Allah mengutus anaknya. Loh ya. Tidak dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
maka Yahweh atau Allah menjelma menjadi manusia. Tidak. Oke? Juru selamat itu bukan Yesus tetapi Allah atau Yahweh? Hebat. Berarti Yesus bukan Allah dong? Kalau demikian. Ya, memang demikian adanya. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Yahweh sejati. Itu adalah kesimpulan dari seluruh ajaran Erastus Sabdono yang juga ada di dalam buku-bukunya yang berjudul Tritunggal, Corpus Delicti, dan sebagainya. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Yang dia tulis bertahun-tahun yang lampau. Jadi bagi saudara yang belum tahu siapakah Erastus Sabdono, saya beritahu saudara sekarang bahwa dia adalah salah satu pengajar sesat terpopuler di Indonesia dengan pengikut yang begitu banyak, bahkan punya STT sendiri. Dia adalah ketua STT Ekumene yang membawahi berbagai mahasiswa yang ada, termasuk dia juga mempunyai gereja sendiri, gereja yang besar yang sebelumnya dia berada di dalam sinode GBI, kemudian dia keluar daripada sinode tersebut, bikin gereja sendiri. Jadi dia sekali lagi, dia adalah salah satu pengajar sesat terbesar di Indonesia yang mempunyai pengikut yang banyak. Nah, ya. Yesus bukan Yahweh atau Yahweh bukan Yesus. Ini sebenarnya bukan ajaran dari pendeta Erastus Sabdono, teman-teman, ya. Tetapi ini ajaran Alkitab secara keseluruhan. Erastus Sabdono hanya menyampaikan kembali apa yang tertulis di Alkitab, bahwa Yahweh itu adalah Allahnya Yesus. Salah satu ayatnya yang jarang dibahas oleh para kadrun-kadrun pengajar Trinitas, ya, satpam Trinitas, jarang membahas surat Mika pasal 5 ayat 1-3. Di dalam surat Mika, ya, kitab Mika, kitab di Perjanjian Lama, ya, kitab Mika pasal 5 ayat 1-3 itu tegas mengatakan, ayat 1 dikatakan, seorang yang lahir di Bethlehem Efrata. Ini jelas menunjuk kepada Yesus, ya. Kemudian ke ayat 2, ke ayat 3 ditegaskan. Demikian tertulis. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh. Ya. Jadi orang itu, yaitu Yesus, datang bertindak atas nama Yahweh. Ya. Dengan kekuatan Yahweh. Bukan dengan kekuatannya sendiri, ya. Maka di Injil Yohanes sering kita baca, ya. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ya, jadi semua kuasanya Yesus itu dapat dari Allah Yahweh. Lanjut, ya. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh, dalam kemegahan nama Yahweh, Allahnya. Tegas, ya. Surat Mika atau kitab Mika pasal 5 ayat 3 menegaskan bahwa Yahweh itu adalah Allahnya atau ilah atau sesembahannya orang yang lahir di Bethlehem Efrata itu. Dan orang yang lahir di Bethlehem Efrata itu adalah Yesus. Jadi jelas Mika 5 ayat 1-3 menegaskan bahwa Yahweh adalah Allahnya Yesus. Ya, jadi bukan Yesus adalah Yahweh, Yahweh adalah Yesus, ya. Ngawur itu. Oke teman-teman, sekarang saya akan sajikan lagi, ya, cuplikan video ceramah atau pengajaran yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono, ya. Silakan disimak baik-baik. Demikian cuplikan videonya. Nah, puji Tuhan, seperti yang saya singgung bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu disinggung atau muncul nama Yohanes Pembaptis. Yohanes. Jadi ketika bicara mengenai logos atau firman itu diselipkan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Menarik. Dan ternyata ada agenda Tuhan yang hebat di balik itu. Yohanes diutus oleh Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Nah, pertanyaannya siapa terang itu? Biasanya kita langsung berkata Yesus. Itu juga tidak tepat betul. Bukan berarti salah, nanti dulu tidak tepat betul. Bukan salah, tapi tidak tepat betul. Kok bisa? Ya, Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ya.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Lihat saya semua. Yohanes diutus Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Yesus itulah terang dunia. Biasanya asumsi kita begitu. Apa itu benar? Tidak tepat, tapi tidak salah. Maksudnya apa? Firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terang itu Tuhan. Nanti saudara akan tahu bahwa Yahweh itu pakai nama Yahweh ya. Pakai nama Yahweh. Yang menjadi terang itu Yahweh. Bukan pakai Elohim loh. Yahweh itu terang. Terang dan keselamatanku. Keselamatanku. Jadi di tengah-tengah penjelasan mengenai logos atau mengenai firman, dimunculkan Yohanes. Yohanes berkata, aku bukan terang itu, aku menyaksikan. Coba baca yuk, Yohanes 1 ayat 6-7. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ya, Yohanes diutus oleh Allah ya. Terus? Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Tentang terang itu, terus. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, saudara pasti kaget kan, banyak orang Kristen terkejut. Kok terang itu bukan Yesus, Pak? Yahweh itu terang. Mazmur pasal 27 ayat 1, kalimatnya begini. Yahweh atau Adonai, Ori Veyishi. Or itu terang. Veyisi dari Yasa. Tuhan, the Lord is my light and my salvation. Yang disaksikan Yohanes Pembaptis itu adalah terang. Dan terang itu dasarnya Yahweh sendiri. Yahweh sendiri yang sama dengan Logos. Nanti saya jelaskan ya di kemudian hari ya. Logos itu sebagai metonimnya. Maksudnya pengganti. Kalau saudara berkata, gembala senior, itu metonim saya. Beritahu saja ke gembala senior, bukan Pak Eras. GS. Nah, ada kan orang suka sebut saya itu GS. Ini GS. Ini urusannya GS nih. Nah, GS itu metonim saya. Kadang-kadang di masyarakat kan ada julukan-julukan yang negatif ya. Itu loh si cerewet. Nah, cerewet itu metonim. Kalau di rumah ada yang suka ribut, mana tuh si resek? Enggak ada. Nah, resek itu metonim. Logos itu metonim, saudara. Ya. Nah, saya ulangi ya, terang itu Yahweh. Terang itu Yahweh. Di dalam Matius pasal 4 ayat 16 dan 17, firman Tuhan mengatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis? Dia menyaksikan terang, terang itu Yahweh. Tetapi dilakukan oleh Yesus. Yang juga telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 2. Coba dibaca. Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara tahu terang itu Allah. Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi itu terang. Dia juga juru selamat. Dia juga gembala. Mazmur 23, ia berkata, aku gembala. Tetapi di dalam menyelenggarakan penggembalaan, dalam melaksanakan penyelamatan, Yesus yang melakukan. Nangkep nggak? Halo? Supaya saudara tahu. Itulah sebabnya Yesus berkali-kali berkata bahwa Bapa diam di dalam aku. Dia yang mengerjakan pekerjaannya. Loh, kok bisa nggak ngerti loh saudara?
Nah, jadi jelas ya teman-teman. Sebenarnya jelas kalau kita tidak kadrun dan tidak kufur, tidak kafir. Jelas. Apa yang disampaikan Pak Erastus itu jelas. Ajaran Alkitab. Bahwa Yahweh lah terang yang sejati. Yahweh lah gembala yang sejati. Yahweh lah juru selamat yang sejati. Tapi ketika dalam prosesnya Yahweh menjadi terang, menjadi gembala, dan menjadi juru selamat bagi dunia, tidak Yahweh menjelma sendiri. Bukan ya, tapi melalui unsur perantaraan. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, unsur perantaraan inilah yang tidak dipaham-pahami oleh para kadrun-kadrun, satpam pengajar Trinitas. Seperti Albert Rumampuk salah satunya. Oke, lanjut. Tadi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Itu Yesaya pasal 9 ya, ayat 2 ya. Coba ayat yang ke-6 dan 7. Soal Mesias, baca. Yesaya pasal 9 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ya, terang yang sesungguhnya itu Yahweh. Mazmur 23, dia juga adalah gembala yang baik. Gembala yang baik. Ini siapa? Yahweh. YHWH. Atau dipanggil Adonai, Allah Israel. Ya. Yod, He, Wo, He, hurufnya begini. Nah, pekerjaan Bapa ini dilakukan oleh Yesus. Yahweh lah terang, Yahweh lah keselamatan, juru selamat, Yahweh gembala yang baik. Dan di dalam melaksanakan itu, Yesus yang melaksanakan. Nah, betul sekali yang disampaikan Pendeta Erastus Sabdono. Yesus itu pelaksana. Sumbernya dari Allah Bapa atau Yahweh. Jadi tokoh utamanya yang menjadi gembala, yang menjadi terang, yang menjadi pencipta, yang berkarya di dunia, yang menjadi juru selamat. Tokoh utamanya itu Allah Bapa atau Allah Yahweh. Sedangkan Yesus tokoh pelaksana. Tokoh utamanya bukan Yesus. Yesus adalah pelaksana. Itu yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Mosok yang jelas kayak gini aja nggak ngerti-ngerti. Ya nggak ngerti karena pikirannya sudah kadarun, sudah kotor, sudah butek. Hatinya sudah tertutup, sudah kafir, sudah kufur, sudah kafir. Menutup diri dari kebenaran. Itulah sebabnya Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Nanti Yesus berkata kepada Filipus, kamu nggak tahu. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bukan Yesus, Allah yang tidak kelihatan. Lalu menampilkan diri dalam wajah atau diri Yesus. Kolose 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa saya ngotot membicarakan hal ini, saudaraku? Supaya nanti saya bisa membuktikan dan saudara sudah bisa lebih welcome bahwa Logos itu sebenarnya metonim dari Allah. GS itu Pak Eras, betul? Ya, Logos itu metonim dari Allah. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau firman itu dikenakan di dalam diri Yesus, saudara, dia menjadi sang firman atau sang Logos. Tapi bukan penjelmaan Logos. Sebab nanti orang percaya juga harus menjalani atau melakukan hal yang sama. Wah, itu implikasinya luar biasa. Nanti pada suatu saat saya menjelaskan hanya orang yang dipenuhi firman Logos itu yang disebut anak-anak Allah.
Sebab dia harus berjalan di dalam roh, bukan di dalam daging. Nanti pada suatu saat saya menjelaskan hanya orang yang dipenuhi firman logos itu yang disebut anak-anak Allah. Sebab dia harus berjalan di dalam roh, bukan di dalam daging. Nah, inilah teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Pak Erastus yang mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Hidupnya dipimpin roh, bukan lagi dipimpin daging. Inilah orang-orang yang berkepenuhan Allah. Nah, hati-hati ya. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9 dikatakan bahwa karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Yesus. Ya, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, Yesus memiliki kepenuhan kealahan. Artinya, Yesus hidup berdasarkan roh, bukan berdasarkan keinginan daging. Nah, jika Pak Erastus mengatakan bahwa manusia-manusia juga bisa hidup di dalam roh, bukan menuruti daging, maka manusia-manusia inilah yang menggenapi doanya Paulus, ya, yang tertulis di dalam Efesus pasal 3 ayat 19. Nah, jadi teman-teman, istilah kepenuhan Allah ini hanya ada di tulisannya Paulus dan hanya ada 3 ayat. Ya, yaitu di Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9, dan satu lagi di Efesus ya, surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 3 ayat 19. Di mana di situ Paulus mendoakan agar murid-murid Yesus, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, ya. Jadi jangan salah. Yang bisa disebut berkepenuhan Allah atau berkepenuhan kealahan itu bukan hanya Yesus, tapi Anda dan saya dan semua pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Semua pengikut-pengikut Isa Al-Masih yang sejati juga bisa memiliki seluruh kepenuhan Allah. Ingat-ingat ayatnya ya. Efesus pasal 3 ayat 19 yang B. Itulah yang disebut sebagai manusia-manusia yang berkepenuhan Allah. Hidup menurut roh, bukan lagi hidup menurut daging. Sebab dia harus berjalan di dalam roh, bukan di dalam daging. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Kita melihat saudara, ayat-ayat ini. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah. Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Nanti firman Allah juga harus memenuhi kita seperti memenuhi Yesus. Dia sudah lulus, bisa kok. Dia menjadi yang sulung, lalu kita akan mengikutinya. Yohanes pasal 4, kita melihat Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yohanes 14 kita baca ayat 9 dan 10. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa
dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tidak dari diriku sendiri. Jadi apa yang dikatakan itu firman, logosnya Allah. Dengar, yang dikatakan Yesus itu logosnya Allah. Amin. Jadi logos tidak menjelma menjadi Yesus. Logos milik Allah yang mendiami Yesus. Dan Yesus menyampaikan, mengutarakannya. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi jangan saudara menganggap saya merendahkan Yesus. Tidak, sama sekali tidak. Kalimat yang terakhir tadi bagaimana itu? Apa yang aku katakan, ulangi. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Iya. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Iya. Dialah yang melakukan pekerjaan. Iya, karena dia bukan jelmaannya logos. Logos itu milik Allah, tidak terpisah dari Allah. Supaya kita juga bisa nantinya melakukan apa yang Yesus lakukan. Dipenuhi logos. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu dibawa ke penguasa-penguasa, kamu jangan takut mau ngomong apa. Roh Bapakmu akan mengucapkan, akan memberi perkataan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Alehim shalom, Waalaikumsalam, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Tetap semangat teman-teman ya. Oh ya, silakan bagikan video ini bagi orang-orang yang mungkin Anda merasa perlu untuk diberitahu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video yang lain. Tetap semangat.